Sekarang kita memindahkan dari neraca lajur ke laporan keuangan. Neraca lajur ke laporan keuangan, nilai yang kita gunakan adalah nilai di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Kenapa kita tidak menggunakan nilai pada kolom rugi laba dan neraca? Karena ada tahapan yang hilang dari 4 kolom ini. Dan ada nilai yang berubah. Itu adalah nilai modal. Jadi kita tidak boleh menggunakan nilai pada 4 kolom terakhir. Tetapi kita menggunakan kembali tetap pada nilai neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, laporan keuangan yang paling pertama yang dikerjakan adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba. Bagian paling atas adalah pendapatan. Pendapatan jasa, kode akun, nilai. Kita mengambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Pendapatan jasa 5 juta. Oke. Karena cuma satu pendapatan jasa, maka nilai totalnya juga adalah itu sendiri. Kemudian beban-beban. Kalian tinggal mengcopy, memindahkan seluruh beban yang ada ke daftar beban. Oke, angkanya tarik dari neraca saldo. Setelah penyesuaian. Oke. Seperti biasa, berikan total. Oke, maka terlihat ini sebaiknya dipindahkan ya, dia sejajar di sini. Sehingga bisa diketahui dia rugi atau untung. Sekarang, karena pendapatan 5, beban 10. Pendapatan kurang beban sama dengan minus 5,433. Maka berarti dia adalah rugi. Oke. Nilai kerugian ini dipindahkan masuk ke dalam laporan perubahan modal. Oke. Cuman karena berhubung di laporan itu tidak boleh ada minus dengan angka minus, jadi kita biasanya langsung hanya mengambil nilainya saja. Oke, nilainya 5433. Modal awal ISRAK ya. ISRAK. Modal awalnya adalah yang ada pada neraca lajur ini ya. Modal ISRAK, saya lupa rubah. Modal itu dipengaruhi oleh laba, rugi, dan prive. Karena kebetulan soal ini tidak ada prive, maka tidak ada pengurang dari prive. Prive itu mengurangi modal karena ceritanya dia mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maka kalau ada prive dia harus mengurangi modal. Karena dia rugi, maka dia juga mengurangi modal. Maka rumus yang benar itu adalah modal kurang rugi. Karena dia rugi, maka di sini harus adalah 27 kurang 5,433.
4. Maka kita memperoleh nilai modal akhir yang baru. Ini adalah modal per 31 Maretnya, di akhirnya. Nah, modal inilah, ini kan tadi rugi ya. Ini rugi kita ambil dari sini kan, pindah ke sini. Nah, ini modal ini pindah ke modal sini. Makanya saya bilang kita tidak boleh menggunakan nilai pada 4 kolom terakhir karena dia berbeda modalnya. Modal di sini 21,567. Sedangkan di neraca lajur modalnya cuma 27. Beda kan? Inilah alasan saya mengatakan jangan mengambil nilai pada 4 kolom terakhir. Tetapi ambillah nilai pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian untuk mengerjakan laporan keuangan. Oke, ini nilai pertama yang kita masukkan ke neraca untuk laporan neraca. Nah, selanjutnya jangan lupa selalu untuk memperbaiki kop, ya, itu kop ada penilaian juga. Nah, selanjutnya kita tinggal memindahkan semua yang belum dipindahkan. Yang tadi sudah dipindahkan kan ini, saya kasih warna berbeda ya. Yang saya sudah pindahkan tadi ini ke dalam laporan laba rugi. Dan ini juga sudah digunakan kan, 27 modal kan. Berarti semuanya ini sisa-sisa yang lain semua harus masuk ke neraca. Berarti ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai yang harus masuk semuanya di sini. Oke. Selanjutnya kita copy aja kas perlengkapan akumulasi. Oke. Kas perlengkapan masuk. Kas perlengkapan ada kas peralatan akumulasi. Peralatan taruh di bawah karena dia masuk kategori aktiva tetap. Akumulasi selalu nempel dengan aktivanya. Kalau akumulasi penyusutan peralatan maka dia menempel dengan peralatannya. Oke, berarti sudah dipindahkan semuanya. Nah, nilainya kita ambil kas perlengkapan peralatan akumulasi. Walaupun dia kredit, ini kan dikredit ya akumulasinya, tapi pada laporan keuangan kita sudah tidak melihat lagi mana debit mana kredit kalau untuk pada format laporan keuangan. Oke, tapi di sini kita akan malah memperhatikan tentang negatif dan positif kalau untuk format laporan keuangan ya. Nah, sekarang jangan lupa untuk selalu menjumlahkannya. Nah, kalau kas dengan perlengkapan kita jumlah, tapi peralatan dengan akumulasi tidak dijumlah, tapi dikurangi. Peralatan atau aset dikurangi akumulasi, itulah nilai aset terakhir. Ini seharusnya adalah nilai aktiva peralatan treatment, nilai buku peralatan treatment, kemudian jumlah aktiva tetap itu sama dengan ini juga karena aktiva tetapnya cuma 1. Oke, total aktiva adalah aktiva tetap tambah aktiva lancar 23.767. Maka
nilai di sini harus juga 23.767. Itu baru benar. Kita coba lihat. Utang usaha nilainya utang usaha kosong. Oke. Utang gaji. Oke. Total utang. Oke, kita lihat. Kita periksa. 1, 2, 3, 4 ini tadi sudah dipindahkan ke bagian sisi aktiva. Ini sudah masuk ke sisi pasiva kan? Ada kan sudah? Nah, berarti semua angka sudah dipindahkan. Kita jumlah. Maka jumlah hutang jangka panjang adalah ini ya, jumlah hutang jangka panjang itu sama dengan tidak ada hutang jangka panjang ya, ini bukan hutang jangka panjang, ini modal. Ini modal. Modal akhir. Modal akhir 21. Maka total pasiva atau total pasiva itu adalah modal tambah hutang. Sama dengan 23.767. Sama kan? Maka ini adalah seimbang. Oke, ini adalah total jumlah hutang jangka pendek. Oke, seimbang. Maka di neraca kunci penilaiannya adalah semua elemen harus masuk yang ada di neraca saldo penyesuaian. Semua angka akun yang ada pada neraca saldo penyesuaian harus sudah dipindahkan ke dalam neraca laporan perubahan modal dan laba rugi. Jadi urutan pengerjaannya pun tidak boleh terbolak-balik karena pasti akan berbeda nilainya. Jadi paling pertama kita harus kerjakan adalah laporan rugi laba untuk mendapatkan rugi atau laba. Kemudian rugi atau laba itu digunakan melihat pengaruhnya kepada modal akhir dalam laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menghasilkan modal akhir. Modal akhir ini yang dipakai masuk ke dalam neraca. Sisanya kita memposting semua akun yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian masuk ke kolom laporan keuangan. Kunci terakhir dari neraca adalah keseimbangan. Ini harus seimbang. Jadi kalau dia seimbang belum tentu benar, tapi kalau dia tidak seimbang pasti salah. Oke, ini neraca selesai. Dan satu lagi kuncinya kalian untuk bisa mengetahui laporan keuangan kalian benar atau salah adalah nilai rugi ini, nilai rugi atau laba yang ada di sini harus sama dengan nilai selisih pada kertas kerja atau neraca lajur. Jadi nilainya ini harus sama. Tanpa melihat posisinya, tapi nilainya, angkanya harus sama. 5433. 5433. Sama kan? Yang lain tidak ada nilai yang sama lagi, hanya satu yang sama ini. Artinya kalau untuk kontrolnya, ceknya ya, modalnya beda, nilai keseimbangannya juga beda.